史莱克学院，徐30。Kembali dengan saya lagi Felix dan aman guys ya, nggak ada promosi untuk member kok, YTT aja deh ya. Melanjutkan kisah Hou Yuhao dalam Donghua Shaolin 2 di Unravel Tangsek episode 165. Seperti biasa, supaya afdol kita recap sedikit pada bagian sebelumnya terlebih dahulu ya. Hou Yuhao menculik Jushi, menyeretnya masuk ke dalam dimensi Demi Plan untuk diinterogasi. Dari situ terungkap bahwa Jushi ternyata mempunyai rahasia tersembunyi untuk membunuh Su Tianran. Alasannya sudah jelas ya, yaitu agar kelak putranya yaitu Su Yunhan bisa mewarisi tahta kaisar berikutnya tanpa menjadi bonekanya Su Tianran. Yuhao pun kemudian menawarkan sebuah kesepakatan. Ia bersedia membantu Jushi untuk membunuh Su Tianran, tapi sebagai gantinya Jushi harus menghentikan perang selama 10 tahun, membantunya untuk memberantas sekte kultus roh suci, serta mengembalikan wilayah kekaisaran Tianhun yang telah dijajah oleh Riwei. Selepas pertemuan tersebut, Yuhao segera meluncur menuju ke kekaisaran Dowling karena Doulo Tianyang dan para petinggi kekaisaran Dowling lain mengabaikan surat peringatan yang dikirim oleh Tang Wutong sebelumnya. Akibatnya, apa yang dikhawatirkan Yuhao pun benar-benar terjadi, yaitu di saat kekuatan utama kekaisaran Dowling pergi, maka pasukan kekaisaran Riwei dengan mudah bisa melancarkan serangan ke ibu kota Lingdao. Begitu banyak korban yang berjatuhan. Lebih parahnya lagi, Jushi menggunakan taktik penggal kepala, yaitu taktik perang dengan membunuh keluarga kerajaan terlebih dahulu. Yuhao bersama teman-temannya bertempur untuk menghabisi pasukan Riwei yang masih tersisa. Namun tentunya masih jauh dari kata selesai, karena pasukan yang dikirim oleh Riwei bukanlah pasukan sembarangan. Mereka adalah 2 dari 5 tangan pelindung negara, yaitu Legion Tirani Mata Jahat dan Legion Naga Kekaisaran. Sepertinya di episode kali ini akan lanjut bantai-bantai ya. Oke, seperti biasa, bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan Donghuanya secara langsung, aku kasih peringatan spoiler warning ya. Tonton dulu versi fullnya di WTV, baru balik ke channel ini untuk rewatch sama-sama. Itu aja sih. Dan baiklah para kultivator, Shaolin 2 di Unravel Tangsek episode 165. Kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. 'Scene pertama memperlihatkan pemimpin Legion Tirani Mata Jahat, seorang master pemandu roh tingkat 9 bernama Xia Chen Xuan, tengah mengamati situasi di kota Lingdao yang telah berhasil ia luluhlantahkan. Tiba-tiba saja salah seorang bawahan menghubunginya untuk meminta tolong, namun suaranya patah-patah sebelum sepenuhnya terputus. Ketika berulang kali dipanggil tetap tidak ada jawaban. Entah apa yang terjadi kepada seluruh pasukannya. Kejadian yang sama juga dialami oleh pemimpin Legion Naga Kekaisaran, master pemandu roh tingkat 9 bernama Su Tianyun. Ia mengaku bahwa di pihaknya pun sudah puluhan prajuritnya yang hilang kontak. Jadi kesimpulannya sepertinya mereka memang sedang diserang. Untuk itu Xia Chen Xuan segera memerintahkan kedua pasukan Legion untuk berkumpul demi bisa memperkuat pertahanan agar bisa mengantisipasi kedatangan musuh. Dari balik reruntuhan, Yuhao bersama Tang Wutong masih berusaha membaca situasi, di mana sepertinya kedua pemimpin Legion tersebut sudah menyadari kehadiran kita. Kali ini Jushi mengerahkan 2 dari 5 tangan pelindung negara yang merupakan kekuatan terbesar dari Kekaisaran Riwei. 2 Legion tersebut adalah Legion Tirani Mata Jahat dan Legion Naga Kekaisaran untuk menyerbu kota Lingdao dari jarak ribuan li menggunakan taktik lompat katak yang pernah kita gunakan sebelumnya, yaitu sebuah taktik penyerangan datang secara sembunyi lalu pergi dengan cepat. Jadi seandainya saja kita tidak datang tepat waktu, maka pasukan musuh sudah pergi dengan selamat. Meskipun Tang Wutong benar-benar menyesalkan ketika melihat istana kekaisaran Dowling yang sudah berhasil ditembus, Yuhao emosi menggenggam tangan Tang Wutong, mengajaknya segera bergegas untuk menghabisi mereka semua dan tidak ada yang boleh sampai lolos.
Di saat yang sama, dua pemimpin tertinggi dari masing-masing legion sudah berkumpul. Su Tianyun tidak menyangka bagaimana bisa jumlah pasukan mereka berkurang begitu banyak hanya dalam waktu singkat. Dan jika tidak ada lagi prajurit yang bergabung, maka ia menyarankan agar pihaknya mengaktifkan perlindungan pertahanan terpadu dan segera mundur. Karena lagi pula misi mereka untuk menghancurkan kota Lingdao telah tercapai. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba mereka mendapatkan sergapan dari musuh yang tidak diketahui. Namun dua master pemandu roh tingkat 9 tersebut tentunya bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Setelah melihat banyak pasukannya dibantai, Su Tianyun berusaha mendeteksi keberadaan musuh lalu mengaktifkan sistem penguncian melingkar terpadu untuk melancarkan serangan balik. Yah, Komandan Su Tianyun menggunakan semacam senjata pemandu roh berbentuk cakram yang bisa dikendalikan dari jarak jauh, mengeluarkan cahaya laser dari 4 arah yang berfungsi untuk mencabik-cabik targetnya. Begitu musuh terkunci, diaktifkanlah sistem melingkar terpadu untuk mengepung dan membatasi ruang gerak mereka. Komandan Xia Chen Xuan mengaku salut ketika melihat rekannya yang mampu menangkap musuh. Selanjutnya ia memerintahkan pasukannya untuk mengaktifkan meriam pemandu roh terpadu dan secara kolektif seluruh perisai pertahanan bersiap untuk membidik musuh yang sudah terjebak di dalam formasi melingkar, di mana seharusnya sudah tidak ada celah lagi untuk siapapun yang bisa menghindar. Namun tidak ada kata mustahil dalam kamus Hou Hao. Kalaupun seluruh jalan telah ditutup, maka ia bisa membuat jalannya sendiri. Yu Hao bersama Tang Wutong berhasil terhindar dari serangan maut tersebut setelah melarikan diri dengan masuk ke dalam gerbang Demi Plan hanya dalam sekejap. Komandan Xia Chen Xuan pun juga dibuat kebingungan bagaimana bisa target mereka tiba-tiba menghilang. Di dalam Demi Plan dijelaskan bahwa setelah berhasil menembus Feng Hodolo, kini gerbang Demi Plan bisa dibuka tutup secara instan. Ya, meskipun mereka berhasil kabur, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa dua legend pemandu roh terpadu ini mempunyai kemampuan yang luar biasa. Namun bukan berarti tidak terkalahkan. Yu Hao pun berniat untuk membinasakan mereka sekaligus, tetapi bukan dengan serangan frontal secara langsung, melainkan menggunakan cara yang jauh lebih baik. Di sisi lain, dua komandan legend pemandu roh masih terheran-heran. Padahal hampir saja mereka berhasil menangkap musuh misterius tersebut. Kemampuannya memang tidaklah biasa. Dan yang lebih menakutkannya lagi, musuh mempunyai teknik penyamaran yang sangat sulit untuk bisa dideteksi. Ditambah kemampuan melarikan diri yang baru saja musuh tunjukkan benar-benar berada di luar nalar. Di mana hanya dalam sekejap aura mereka telah menghilang sepenuhnya. Komandan Su Tianyun menduga apa jangan-jangan teknik tersebut berkaitan dengan kekuatan ruang. Tetapi bukankah biasanya kemampuan semacam ini hanya bisa digunakan oleh Master Roh setingkat limit dolo level 99? Daripada ambil resiko, Komandan Xia Chen Xuan menyarankan pasukan agar segera mundur dan kembali ke pos pemandu roh di kota Lingdao. Pertahankan formasi pelindung pertahanan terpadu, lalu segera tinggalkan tempat ini. Ia menyatakan misi kita sudah selesai sehingga tidak perlu lagi berlama-lama berada di sini. Kalau terlambat, sisa pasukan Kekaisaran Daoling bisa pulih dan repot kalau sampai melawan balik. Namun siapa sangka setelah kembali, terlihat pos pemandu roh mereka di kota Lingdao tiba-tiba mengaktifkan perisai pertahanan dan membidik ratusan meriamnya ke arah mereka. Tanpa instruksinya, menandakan bahwa fasilitas di pos pemandu roh milik mereka telah berhasil disabotase oleh pihak musuh. Maka dari itu, kedua legend segera berbalik arah untuk menghindari bentrokan yang tidak terduga. Ya, Susansi bersama teman-temannya memang telah berhasil memenangkan pertempuran di kota Lingdao serta berhasil mengambil alih pos pemandu roh Kekaisaran Riwei. Tetapi jujur
barusan tadi hanyalah gertakan semata. Jumlah di pihaknya tidak cukup untuk bisa mengoperasikan seluruh fasilitas pemandu roh dan hanya bisa mengandalkan botol-botol suplai yang memang sudah disiapkan sebelumnya untuk mengaktifkan pelindung pertahanan terpadu. Menurut Nan Xiu, jika tadi pasukan Riyue itu sadar dan memilih untuk menyerang habis-habisan, maka pihaknya pasti akan kewalahan. Hou Yuhao kembali dengan membawa kabar buruk. Istana kota Lingdou sudah benar-benar hancur dan para anggota keluarga kekaisaran sudah dibantai. Tidak ada yang menyangka bahwa kekaisaran Riyue akan bergerak secepat ini. Yuhao bersama Tang Wutong akan pergi mengejar musuh dan memberantas mereka sampai tuntas. Untuk kota Lingdou, ia serahkan ke teman-temannya. Usahakan untuk segera memulihkan ketertiban dan menyiapkan kembali kekuatan militer. Su Sanxi maju untuk meyakinkan Hou Yuhao bahwa tidak hanya kota Lingdou, namun seluruh masalah di kekaisaran Dowling serahkan saja kepada dirinya. Dalam perjalanan menuju istana, insiden ini terasa sangat personal bagi Su Sanxi dan juga Jiang Nanan karena terungkap bahwa kekaisaran Dowling adalah tanah air mereka berdua. Diperlihatkan di wilayah istana kota Lingdou, pasukan kekaisaran Riyue memang sudah mundur. Namun akibat dari penyerangan tersebut telah begitu banyak nyawa yang berjatuhan. Dikerahkanlah tim untuk mengevakuasi para korban, berusaha menyelamatkan siapapun yang masih bisa diselamatkan. Su Sanxi bersama teman-temannya yang telah tiba nampak sangat prihatin dengan situasi yang begitu menyedihkan ini. Beberapa orang yang masih hidup, salah satunya adalah komandan pertahanan kota Lingdou, yang nampak heran dari mana pemuda ini bisa mengetahui identitasnya. Sampai kemudian Su Sanxi menghampirinya dan menunjukkan lencana pangeran kekaisaran Dowling yang seketika membuat sang komandan sangat terkejut hingga langsung berusaha untuk memberikan hormat kepada yang mulia pangeran. Bahkan teman-temannya sendiri pun juga baru tahu. Su Sanxi menjelaskan bahwa ibunya merupakan putri mahkota kekaisaran Dowling, bibi kandung dari kaisar saat ini, sehingga sudah jelas bahwa di dalam dirinya mengalir darah keluarga kekaisaran Dowling dan ialah sang pangeran kekaisaran Dowling yang sah. Yah, meskipun di dalam hati Su Sanxi sendiri mengaku tidak menyangka kalau akan datang suatu hari di mana ia harus terpaksa menerima identitas ini. Dengan romantisnya, Jiang Nanan memegang tangannya sambil mengatakan bahwa mau apapun identitasnya, tetap saja Su Sanxi tetaplah Su Sanxi-nya. Su Sanxi pun segera mengambil perannya sebagai pangeran Dowling yang memerintahkan seluruh pasukan pertahanan kota agar mengikutinya masuk ke dalam kota, kumpulkan kekuatan yang masih tersisa dan pulihkan ketertiban. Pokoknya tidak boleh ada lagi korban yang berjatuhan di kota Lingdou. Sementara itu, dua legend master pemandu roh terlihat tengah dalam perjalanan kembali ke markasnya. Dari kejauhan, Hou Yuhao melihat gerak-gerik mereka melalui teknik deteksi mentalnya, mencari titik terlemah dan bersiap untuk memusnahkan mereka semua. Tang Wutong mengamati bahwa kedua legend nampaknya terus berusaha mempertahankan formasi pelindung pertahanan terpadu. Sama sekali tidak ada celah untuk menyerang. Namun tidak ada celah bukan berarti tidak bisa dikalahkan. Maka dari itu, Yuhao sebelumnya sudah merancang sebuah senjata khusus untuk menghadapi situasi semacam ini. Mari kita lihat sama-sama sampai berapa lama musuh bisa bertahan. Sebuah meriam meledak dikeluarkan, merupakan senjata pemandu roh tingkat 7, kekuatan tingkat 5. Bisa dibilang bahwa daya serangnya biasa saja dan memang bukan merupakan keunggulan utama. Namun menariknya, tembakannya dirancang untuk menargetkan musuh dari jarak yang sangat jauh tanpa bisa diprediksi dari mana arah serangannya. Komandan Xia Chen Xuan lagi-lagi dibuat sangat frustasi. Bahkan bawahannya menyebut kalau serangan jauh semacam ini sebelumnya belum pernah ada. Posisi dari si penembak sama sekali tidak bisa dilacak. Menanggapi hal itu, Komandan Su Tianjun hanya bisa menginstruksikan agar pasukannya tetap mempertahankan formasi pelindung pertahanan terpadu dalam mode terkuat demi bisa mengantisipasi serangan musuh berikutnya. Dan ini sudah sesuai dengan prediksi Hou Yuhao. Formasi pelindung mode terkuat pasti membutuhkan konsumsi kekuatan roh ekstra yang tidak sedikit, sehingga tinggal menunggu waktu sampai kedua pasukan tersebut tidak lagi bisa bertahan akibat terkurasnya kekuatan roh. Yah, Yuhao memang berencana ingin membuat pasukan musuh senantiasa dalam kondisi tertekan hingga dipaksa untuk meningkatkan kewaspadaannya setinggi-tingginya. Tujuannya adalah agar pasukan ini menerima kematian dalam lautan ketakutan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang sambil mempertahankan formasi pelindung pada mode terkuat, pasukan mulai mengeluhkan konsumsi kekuatan rohnya yang terkuras dengan cepat. Beberapa sempat berpikir apakah sebaiknya mereka menonaktifkan saja formasi pelindung ini. Namun ketika lengah sedikit saja, tembakan dari musuh misterius yang entah dari mana kembali membombardir barisan mereka.
Tidak hanya lelah fisik, namun secara mental seluruh pasukan benar-benar ngedrop karena tidak paham sebenarnya apa yang sedang mereka lawan. Komandan Su Tianyun bisa membaca taktik musuh yang sebenarnya hanya ingin terus menguras kekuatan roh pasukan ini. Xia Chen Xuan pun juga berpikir demikian. Kalau terus seperti ini, maka moral pasukan akan semakin runtuh. Namun melawan musuh yang tidak terlihat tidak mungkin dilakukan, sehingga satu-satunya jalan untuk saat ini hanyalah terus bergerak mundur. Kedua pasukan harus bersatu dan bergantian dalam mempertahankan formasi pelindung pemandu roh terpadu. Satu pasukan menjaga dan pasukan lainnya beristirahat untuk memulihkan diri. Jadi selama pasukan bisa terus memulihkan diri sambil tetap mempertahankan formasi, maka pihaknya akan tetap punya kemampuan tempur berkelanjutan. Dan kalau bisa seperti ini terus, maka menurut Komandan Xia Chen Xuan, cepat atau lambat musuh pasti akan mundur dengan sendirinya. Benar-benar situasi yang sangat menjengkelkan. Komandan Su Tianyun berjanji bahwa jika sampai musuh tertangkap, pasti ia akan mencabik-cabiknya. Ketika pasukan kembali bergerak, Ho Yuhao kembali melancarkan tembakannya. Meriam ledak ini hanya berkekuatan tingkat 5. Setelah beberapa kali percobaan, pasukan ini pasti akan menurunkan level formasi pelindung untuk menghemat konsumsi kekuatan roh. Dan di saat kewaspadaan pasukan perlahan mulai menurun, justru itulah yang dinantikan oleh Ho Yuhao. Sekarang adalah waktunya pertunjukan yang sebenarnya. Ho Yuhao mengeluarkan meriamnya yang lain, meriam dekomposisi super serangan tunggal tingkat 9. Daya hancurnya pasti akan mampu menjebol formasi pasukan musuh. Tang Wutong menawarkan dirinya untuk membuat pengalih perhatian, di mana ia merilis teknik roh tarian Dewi Kupu-Kupu yang seketika ribuan kupu-kupu langsung muncul untuk mengerumuni pasukan tersebut. Komandan Su Tianyun menghimbau agar pasukan tidak perlu goyah karena itu semua hanyalah segerombolan kupu-kupu. Bertepatan dengan itu, persiapan meriam dekomposisi tingkat 9 milik Yuhao telah sepenuhnya selesai dan tanpa menunda lagi, tembakan pun segera diluncurkan. Satu tembakan sanggup menembus banyak prajurit sekaligus. Damage dari tembakannya memang tidak terlalu besar, namun yang membuatnya sangat mengerikan adalah efek setelahnya. Berkas cahaya yang melewati tubuh para prajurit sanggup mengurai segala macam bentuk materi. Tidak cuma membunuh, melainkan benar-benar memusnahkannya hingga ke tingkat partikel terkecil, sekaligus menghapus eksistensinya dari dunia. Siapa sangka musuh mempunyai senjata pemandu roh tingkat 9 sekuat ini, di mana meriam dekomposisi adalah musuh terbesar dari pelindung pertahanan dengan kemampuannya dalam mengurai semua jenis energi. Dengan ini, Komandan Su Tianyun yakin bahwa musuh bukan cuma seorang super dolo biasa, melainkan juga merupakan seorang master pemandu roh tingkat 9. Yah, mental para pasukan pun langsung anjlok. Ketakutan yang luar biasa langsung menjalar ke seluruh prajurit, seakan lawan yang sedang mereka hadapi adalah hantu. Mereka takut apakah mereka harus tetap berdiri di sini dan menunggu hingga satu persatu dari mereka dihabisi oleh musuh. Komandan Xia Chen Xuan masih berusaha memotivasi para pasukannya, menghimbau mereka semua agar tidak perlu panik, tetap tenang dan jangan sedikit pun melepaskan formasi pelindung. Ia mengingatkan bahwa meriam dekomposisi tingkat 9 bukanlah senjata yang bisa digunakan berkali-kali dalam sehari, maksimal hanya 1 kali per hari. Jadi tahan saja sampai itu berlalu. Sekarang lebih baik fokus saja dalam memperbaiki formasi pelindung. Aktifkan juga botol suplai cadangan demi menaikkan tingkat formasi pelindung pertahanan terpadu ke tingkat maksimal. Di tengah ketegangan tersebut, Komandan Su Tianyun mengatakan bahwa ada satu hal yang perlu diperhatikan. Berbagai alat pemandu roh deteksi yang mereka bawa sama sekali tidak efektif terhadap musuh kali ini. Kemudian berdasarkan sepengetahuannya, jangkauan dari meriam dekomposisi tingkat 9 maksimal hanya di sekitar 3000 meter. Tadi padahal ia juga langsung mengaktifkan alat pemandu roh deteksi tingkat 8. Sehingga kalau memang dalam radius 3000 meter ada musuh, seharusnya tak mungkin lolos dari pantauannya, sekalipun itu setingkat super dolo. Namun nyatanya sulit untuk dipercaya. Dalam radius tersebut, ia sama sekali tidak bisa menemukan posisi musuh. Benar-benar situasi yang sangat buruk. Ditambah seluruh pasukan sudah lelah fisik maupun mental. Bahkan ketika ada gerakan sedikit saja dari seekor kelinci hutan, sudah membuat mereka panik tidak karuan. Salah seorang bawahan menyampaikan bahwa saat ini semua orang harus segera beristirahat. Kelelahan ekstrim yang melanda mereka justru akan semakin memperburuk situasi. Dan kalau terus seperti ini, kemungkinan musuh berhasil menyerang lagi akan sangatlah besar. Mendengar itu, Komandan Su Tianyun memerintahkan semuanya untuk berkumpul di satu titik, berhimpit untuk beristirahat. Sementara tugas untuk mempertahankan formasi akan diambil alih oleh Legend Naga Kekaisaran. Keduanya harus bergantian.
Singkat cerita, berjam-jam telah berlalu. Komandan Xia Chen Xuan semakin khawatir kalau pasukannya lama-kelamaan akan tumbang jika terus berada di dalam situasi seperti ini. Maka dari itu, Komandan Su Tianyun berencana untuk memancing musuh keluar dan merebut kembali inisiatif. Dengan kemampuan penyamaran musuh yang luar biasa, Komandan Xia Chen Xuan telah memikirkan sebuah rencana, yaitu pancing musuh untuk menyerang. Diperlihatkan dua legend Master Pemandu Roh mulai menjalankan strateginya, memperkuat formasi pertahanan sekaligus menyiapkan pasukan penyerangan sambil terus memantau segala macam gerakan yang mencurigakan. Sementara itu, Tang Wutong juga bisa melihat bahwa sepertinya pasukan ini sedang menjalankan strategi baru. Apakah menunggu sambil beristirahat? Namun He Yuhao justru memandang kalau ini merupakan celah yang tentu saja tidak akan ia sia-siakan. Ia berniat ingin membuat mereka semua sepenuhnya putus asa dan mati dalam ketakutan. Demi keluar dari situasi yang sangat mencekam ini, para komandan legend Kekaisaran Riwei merencanakan sebuah siasat. Komandan Xia Chen Xuan menjelaskan bahwa untuk melawan musuh yang mempunyai kemampuan penyamaran luar biasa, mereka harus menggunakan strategi untuk memancing musuh agar menyerang. Lalu gunakan metode serangan karpet untuk menemukan posisi musuh. Begitu lokasi pastinya diketemukan dan persiapan pasukannya telah selesai, pusatkan seluruh kekuatan untuk melancarkan serangan penuh. Hancurkan musuh dalam sekejap. Kalaupun tidak bisa membunuh musuh, setidaknya mereka bisa memberikan luka parah. Komandan Su Tianyun melanjutkan, 2 komandan dan 4 wakil komandan bersiap untuk membentuk kelompok serangan terpadu. Sisa pasukan mengcover dengan tembakan. Mustahil musuh bisa melarikan diri tanpa terluka. Namun rencana tidak semudah kedengarannya. Terhitung sudah 3 jam lamanya mereka menunggu, tetapi musuh belum juga terpancing untuk menyerang. Apalagi mempertahankan perisai pertahanan pada level maksimum pastinya sangat melelahkan dan menguras banyak tenaga. Selama musuh mengintai dari kegelapan, pihak kitalah yang terus melemah. Pihaknya sudah beberapa kali mencoba untuk menerobos keluar dari situasi ini, tapi nampaknya lawan memiliki 1 Master Pemandu Roh tingkat 9 dan 1 Master Roh yang setidaknya sudah berada di ranah Super Dolo. Jika pihaknya diam, musuh tidak menyerang, namun begitu bergerak, lebih dari separuh Master Pemandu Roh dari pihaknya pasti akan langsung ditumbangkan. Seorang wakil komandan menyampaikan laporannya bahwa alat pemandu roh deteksi mereka tiba-tiba menunjukkan kalau ada sesuatu yang mendekat ke lokasinya. Namun bukan 1 atau 2 orang, melainkan jumlahnya sangat banyak yang mengepung dari darat. Komandan Su Tianyun mengira apa jangan-jangan bala bantuan musuh telah tiba. Dan benar saja, dilihat dari radar terdapat begitu banyak titik merah dari segala penjuru, sudah seperti banyak pasukan. 2 komandan tersebut benar-benar dibuat heran. Bukankah seharusnya seluruh pasukan Kekaisaran Dowling sudah pergi ke kota Shrek? Lantas siapakah para pasukan musuh tersebut? Komandan Xia Chen Xuan berpikir bahwa sepertinya pihaknya harus mulai bersiap untuk skenario terburuk. Untuk itu ia segera memberikan perintah kepada seluruh pasukan legend tirani mata jahatnya agar bersiap menembakkan sinar pemandu roh, hancurkan seluruh pepohonan sekitar dan bersihkan semua benda yang menghalangi pandangan mereka. Sesuai perintah, rentetan tembakan dilancarkan dan benar-benar menghancurkan hutan. Namun tak berselang lama, sebuah serbuan tak terduga muncul. He Yuhao memanggil ratusan monster dari Demi Plan, mengkoordinasi agar menyerang 2 pasukan legend Kekaisaran Riwei. Dan inilah bentuk kejeniusan dari MC kita yang satu ini. Dengan penampakan banyak monster yang aneh-aneh serta membawa aura kegelapan pekat nan sangat mengerikan, pasukan Riwei langsung menganggap bahwa dalang di balik serangan ini pastilah para master roh jahat. Siapa lagi kalau bukan dari sekte kultus roh suci. Komandan Su Tianyun yang sejak awal memang sangat tidak menyukai sekte tersebut, sekarang baru paham. Sebelumnya ia bertanya-tanya bagaimana bisa musuh mempunyai meriam dekomposisi tingkat 9, yang padahal merupakan senjata rahasia eksklusif milik Kekaisaran Riwei. Kultus roh suci, para master roh jahat terkutuk itu memang hanya sekumpulan bajingan. Ya ingat dulu ketika Yang Mulia Kaisar Su Tianran ngotot ingin bersekutu dengan sekte sesat tersebut, ialah yang paling menentangnya. Dan apa yang ia khawatirkan kini benar-benar telah terbukti. Cepat atau lambat, para master roh jahat ini pasti akan lepas kendali dan justru menghancurkan sekutunya sendiri. Sekte tersebut pasti sengaja memanfaatkan situasi saat pasukan legionnya berada jauh dari istana dan terisolasi, kemudian memusnahkannya secara diam-diam dalam rangka berusaha menggerus kekuatan Kekaisaran Riwei-nya. Dan nanti tinggal buat alibi saja ke Yang Mulia Su Tianran, seolah-olah 2 legion telah dibantai
dikuasai oleh musuh di Kekaisaran Dowling. Ditambah lagi, penasihat negara Zongliwu memang terlihat sering berselisih paham dengan Jenderal Yuxi dan sangat jelas ingin sekali merebut kendali komando seluruh pasukan. Sekarang semuanya jadi masuk akal. Nampaknya para Master Jahat ini ingin mengambil kesempatan untuk melemahkan kekuatan Jenderal Yuxi dari belakang. Benar-benar sekumpulan biadab yang sangat licik. Tetapi di sisi lain, di balik layar, Yu Hao cuma senyum-senyum aja sambil melihat skenarionya untuk mengadu domba dua pihak tersebut berjalan dengan sangat lancar. Diperlihatkan para monster Demi-Plane benar-benar menyerang dengan brutal, tanpa ampun dan tidak ada habisnya meskipun telah digempur dengan ribuan tembakan senjata pemandu roh. Tentu saja tidak ada habisnya, para monster-monster tersebut akan terus-menerus bangkit kembali meskipun telah dijatuhkan. Tang Motong merasa penasaran, karena jika benar demikian, harusnya ada sumber energi besar yang menggerakkan mereka secara terus-menerus kan? Ia masih penasaran dari manakah sumber energinya. Ho Yu Hao kemudian menjelaskan bahwa Guru Jelai Kesi telah menyusun ulang siklus energi di dalam dimensi Demi-Plane. Intinya, semakin banyak yang mereka bunuh, maka semakin cepat pula para monster ini kembali bangkit. Kalau diingat-ingat, terdapat 3 regu pemandu roh dari Sekte Tang yang berjumlah 3.000 orang yang sudah berbulan-bulan berada di dalam dimensi Demi-Plane. Energi yang mereka kumpulkan dan disalurkan ke dalam dimensi Demi-Plane sudah hampir penuh, sehingga para monster Demi-Plane ini bisa terus di-spam tanpa takut akan kehabisan energi. Sementara itu, 2 pasukan legend pemandu roh Kekaisaran Riwei masih terus digempur oleh pasukan monster. Bahkan tidak cuma serangan fisik, melainkan juga serangan dari sisi mental. Dan memang inilah bencana yang harus ditanggung oleh 2 legend pasukan Riwei yang berlumuran dosa ini. Tekanan yang luar biasa serta aura kegelapan yang sangat pekat mulai mempengaruhi pikiran para pasukan, khususnya yang masih berada di tingkat rendah. Mereka menggila seolah-olah tidak peduli mana lawan dan mana kawan, hanya serang dan tembak terus-menerus secara membabi buta tanpa kontrol yang jelas. Komandan Su Tianyuan yang menyadari kejanggalan ini segera memerintahkan pasukannya agar menurunkan frekuensi serangan. Namun perintahnya seakan tidak didengar. Terentah mengapa banyak pasukan yang masih membangkang. Komandan Xia Chen Xuan bahkan sampai memakai sinar pembius untuk memaksa pasukannya agar lebih tenang. Ditambah intimidasi dan tekanan mental, situasi ini hampir berada di luar kendali. Yah, meskipun sangat menguras kekuatan roh, usaha mereka akhirnya membuahkan hasil. Dilihat dari radar juga, seluruh pasukan monster telah berhasil dibasmi. Komandan Xia Chen Xuan memerintahkan pasukannya agar segera beristirahat dan memulihkan kekuatan roh. Namun di saat pasukan berpikir sudah bisa bernafas lega, serangan gelombang monster anomali kembali datang menyerang. Benar-benar tidak ada habisnya, dan nampaknya moral pasukan telah sepenuhnya runtuh. Sudah tidak memiliki semangat bertarung, hanya ketakutan akan kematian yang menghantui mereka. Bahkan saking takutnya, sampai ada yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tidak ada lagi perlawanan. Komandan Xia Chen Xuan pikir situasi ini telah sepenuhnya berada di luar kendali. Ho Yu Hao benar-benar puas melihatnya. Ia yakin setelah ini 5 tangan pelindung negara pasti akan kehilangan 2 jarinya. Komandan Su Tianyuan sudah sangat muak dengan situasi ini. Menyaksikan para pasukannya yang telah hilang arah, tanpa ragu sekalipun ia langsung mengeksekusi mereka di tempat. Tapi bukannya moral naik, justru malah tersungkur. Komandan Xia Chen Xuan berpikir bahwa pihaknya tidak bisa terus seperti ini. Jika mereka tidak bisa mengembalikan moral pasukan, maka lama-kelamaan mereka malah akan memberontak. Menanggapi hal itu, Komandan Su Tianyuan ingin menunjukkan bahwa mentalnya tidak akan runtuh hanya karena serangan semacam ini. Ia lalu mengeluarkan senjata pemandu roh tingkat 9 bernama Penghakiman Akhir Zaman. Peluru meriam berkaliber tetap level 9. Ia ingin membuktikan bahwa kekuatan 5 tangan pelindung negara Kekaisaran Riwei, salah satu kekuatan paling tangguh di dunia saat ini, tidak akan bisa diremehkan.
Ledakan yang benar-benar dahsyat, seluruh hutan terbakar menjadi abu bersama para monster anomali tersebut. Sesuai dengan apa yang diperlihatkan di dalam radar, seluruh titik merah yang ada di situ telah sepenuhnya menghilang. Ya, setelah melihat itu, mungkin moral pasukan bisa sedikit terangkat. Berkat usaha Komandan Su Tianyuan, meskipun sayang para mas roh jahat di balik serangan ini masih belum kunjung menampakkan diri. Bahkan ya, mungkin seharusnya ia tidak langsung all in dengan menggunakan meriam berkaliber tetap tingkat 9 yang selama ini padahal ia simpan sebagai kartu andalannya. Tetapi berhubung moral pasukan sedang kacau, memang harus ada yang mengembalikan semangat mereka. Karena kalau tidak, belum sempat musuh datang, kita semua sudah hancur dengan sendirinya dari dalam. Di tempat persembunyiannya, Tang Wutong cukup terkejut saat menyaksikan Komandan Riwe menggunakan satu butir peluru meriam berkaliber tetap tingkat 9. Ledakannya memang luar biasa dan mampu mencakup radius yang sangat luas. Untungnya, teknik deteksi mental Yuho bisa menjangkau seluruh medan sehingga keduanya bisa tetap menjaga jarak aman. Termasuk para pasukan Demi Plan-nya yang paling kuat bisa menghindari arah luncuran peluru tersebut. Selain itu, ia juga membuktikan bahwa di bawah tekanan mereka berdua, para pasukan Legend sudah kehilangan kendali sampai harus menggunakan peluru berkaliber tetap tingkat 9. Tetapi Yuho masih punya rencana untuk terus menekan pasukan ini, dan cara kali ini akan sedikit berbeda. Memang pasukan ini mempunyai perisai pertahanan terpadu yang sanggup menahan serangan fisik maupun serangan mental. Namun ia jamin tidak akan sanggup memblokir suhu. Yuho menarik kembali pasukan dari Demi Plan, berganti rencana untuk menjebak pasukan musuh dengan tekanan suhu ekstrim. Yah, moral pasukan seakan dibuat seperti roller coaster, naik dan turun dalam waktu singkat. Terlihat begitu leganya ketika berhasil membasmi para monster anomali yang menyerang mereka. Kesempatan ini kemudian mereka manfaatkan untuk beristirahat dan memulihkan diri. Pasukan Legend Tirani Mata Jahat giliran beristirahat, sementara tugas untuk menjaga perisai pertahanan terpadu akan diserahkan kepada Legend Naga Kekaisaran. Sejauh ini situasi masih relatif aman, meskipun beberapa prajurit masih nampak begitu trauma, ada yang mengigau ketika sedang beristirahat. Mungkin inilah yang disebut sebagai ketenangan yang mencekam. Gak ada angin, gak ada hujan, secara tiba-tiba malah turun salju yang membuat suhu lingkungan menurun secara drastis. Diperlihatkan seluruh hutan sudah diselimuti oleh salju yang sangat tebal, terutama bagian kubah perisai pertahanan terpadu milik Legend Kekaisaran Riwe. Para pasukan mulai mengeluh kedinginan, mereka sendiri juga bingung, padahal kan sekarang baru akhir musim gugur, jadi bagaimana bisa tiba-tiba turun salju? Alat pemandu roh pemanas diaktifkan tepat di tengah perisai terpadu. Dua komandan membicarakan situasi yang benar-benar tidak terduga. Padahal di awal misi mereka di Dowling terasa begitu lancar. Namun siapa sangka di akhir malah timbul masalah yang sangat merepotkan. Bagaimanapun juga setelah mereka berhasil kembali, sekte kultus roh suci tidak boleh dibiarkan begitu saja. Para mas roh jahat ini telah menusuk pihaknya dari belakang, sehingga ini pasti akan menjadi akhir dari hubungan kedua belah pihak karena sudah berani mengusik 5 tangan pelindung negara Kekaisaran Riwe. Bahkan ini pasti akan menjadi permusuhan hidup dan mati. Namun untuk saat ini, situasi mereka berdua aja masih belum aman. Komandan Xia Chen Xuan berpendapat bahwa yang paling merepotkan adalah musuh yang bisa menyamar dengan sempurna. Kalau bukan karena kemampuan penyamarannya tersebut, mana mungkin sanggup berhadapan langsung melawan dua legend pemandu rohnya. Bahkan seorang limit dolo sekalipun pasti akan mati. Komandan Su Tianyuan percaya bahwa satu butir peluru berkaliber tetap level 9-nya tadi pasti sudah membuat musuh-musuhnya kewalahan. Mungkin saja justru musuh sudah lari terbirit-birit. Yah, tetapi Komandan Xia Chen Xuan tetap ingin berjaga-jaga jika terjadi kemungkinan terburuk. Untuk itu, ia memerintahkan seluruh pasukannya agar beristirahat selama 2 jam lagi. Pastikan semua orang pulih ke kondisi terbaiknya. Lalu mereka akan mulai bergerak mundur. Di luar, salju tebal makin menyelimuti perisai terpadu. Suhu pun sudah turun drastis, yang membuat seluruh pasukan benar-benar kedinginan. Singkat cerita, 2 jam telah berlalu, istirahatlah selesai dan sekarang waktunya untuk bergerak lagi. Komandan Xia Chen Xuan memerintahkan semuanya agar menonaktifkan perisai perlindungan pertahanan terpadu bersiap untuk segera mundur. Komandan Su Tianyuan memerintahkan agar pasukan membentuk beberapa kelompok kecil dan tembus dinding es tersebut dengan tembakan sinar pemandu roh. Namun siapa sangka begitu kubah es berhasil dilubangi, dalam sekejap aura yang sangat dingin seketika menjalar cepat ke arah pasukan. Dua komandan yang merasa ada yang tidak beres segera naik ke udara untuk mengamati sebenarnya apa yang sedang terjadi. Tetapi jangan kira jalur udara sudah aman ya. Di atas, Ho Yuho sudah bersiap dengan teknik ledakan es. Hanya dalam sekali gerakan, seluruh pasukan langsung pora-poranda.
Tentu saja semua ini masih menjadi bagian dari seluruh rencana Yu Hao. Sebelumnya saat berada di Demi Plan, ia sempat menjelaskan rencananya kepada Tang Wutong. Meskipun dua legend pemandu roh ini memiliki kemampuan yang begitu luar biasa, kita tetap bisa membinasakan mereka semua sekaligus. Tapi daripada memakai serangan langsung, ia punya rencana yang jauh lebih baik. Pertama, terus kuras mereka dengan serangan mental dari meriam pemandu roh. Lalu gunakan pasukan monster Demi Plan untuk menguras lebih jauh, hancurkan pertahanan mental mereka. Dan terakhir, gunakan suhu untuk menembus blokir perisai pertahanan lalu membinasakan mereka sepenuhnya. Yah, kalau sudah seperti ini, siapa lagi yang mau disalahkan selain para mastro jahat sekte kultus roh suci? Seluruh pasukan mereka benar-benar sudah rata. Di tengah kekesalan mereka, wakil komandan legend naga kekaisaran yang sudah terluka parah merintih kesakitan meminta pertolongan. Badannya sudah terbelah dan sisanya telah membeku. Sungguh adegan yang sangat dramatis, di mana komandan Su Tianyuan tak kuasa menahan kesedihannya ketika menyaksikan salah satu orang kepercayaannya sekarat tepat di hadapannya sebelum menghembuskan nafas terakhir. Ia benar-benar nampak terpukul, memintanya untuk beristirahat dengan tenang. Pokoknya sepulang nanti ia pasti akan membuat kultus roh suci membayar mahal hutang darah ini demi untuk bisa membalaskan dendam kalian semua. Namun apakah boleh sedramatis itu? Wakil komandan tiba-tiba menggerakkan tangannya ke arah dada komandan Su Tianyuan. Siapa sangka ternyata ia adalah Ho Yu Hao dengan teknik simulasinya. Ia langsung melepaskan teknik telapak kaisar, dingin besar tanpa salju. Ledakan es dahsyat berhasil menghancurkan tubuh komandan legend naga kekaisaran tersebut yang membuatnya tewas seketika. Sementara itu, akibat ledakan barusan, Komandan Xia Chen Xuan hanya terlempar akibat efek gelombang kejut dari ledakan tersebut. Begitu disayangkan, dari total 2 pasukan legend pasukan, kini hanya tersisa 1 orang. Sungguh ironis, hanya bisa mencurahkan amarah dalam ketidakberdayaan. Lalu kepada siapa? Ya tentu saja kepada sekte kultus roh suci. Menyaksikan dari kejauhan, Tang Wutong bertanya kepada Yu Hao mengapa tidak menyelesaikannya sampai tuntas. Menurut Yu Hao itu tidak ada gunanya. Moral komandan Xia Chen Xuan sudah tidak tertolong lagi. Biarkan saja hanyut dalam ketakutannya sendiri. Lagi pula kalau nanti ditanya siapa yang telah menghancurkan pasukannya, maka komandan tersebut jadi dia akan langsung lantang menjawab sekte kultus roh suci. Mana ada hubungannya dengan Huo Yu Hao. Setelah penyerangan yang dilancarkan oleh pasukan Kekaisaran Riwei, situasi di ibu kota Kekaisaran Dowling menjadi benar-benar kacau. Dengan terbunuhnya seluruh anggota keluarga Kekaisaran, pemerintahan Dowling praktis kehilangan kendali atas ibu kota. Dalam kondisi tanpa pemimpin dan aparat yang memadai, para penjahat pun menjadi jauh lebih leluasa untuk melakukan penjarahan, perampokan, bahkan menindas warga yang tidak berdaya. Di tengah kekacauan tersebut, Susansi bersama teman-temannya berhasil datang tepat waktu. Melihat kondisi kota yang semakin tidak terkendali, mereka segera mengambil tindakan. Susansi berhasil mengumpulkan dan memimpin pasukan kota yang masih tersisa untuk kembali menertibkan keadaan. Mereka dikerahkan untuk mengamankan berbagai wilayah di ibu kota, menghentikan aksi para penjahat, serta melindungi warga yang menjadi korban. Berkat tindakan cepat Susansi dan rekan-rekannya, situasi yang sebelumnya berada di ambang kehancuran perlahan mulai kembali terkendali. Namun meskipun ketertiban berhasil dipulihkan untuk sementara, kondisi Kekaisaran Dowling tetap sangat genting. Dengan keluarga kekaisaran yang telah tewas dan pasukan Kekaisaran Riwei yang masih menjadi ancaman besar, masa depan dari seluruh Kekaisaran Dowling kini berada dalam ketidakpastian. Komandan pasukan pertahanan kota datang untuk melapor, hanya menegaskan bahwa seluruh keluarga kerajaan benar-benar telah musnah total. Susansi berduka sejenak, di mana ia kemudian menyampaikan perintah agar segera mengorganisir pasukan untuk menjaga ketertiban, buka gudang persediaan pangan dan logistik untuk dibagikan kepada seluruh korban yang terdampak.
Beberapa pejabat diperlihatkan berhasil selamat, diantaranya ada Marsekali yang langsung memberikan hormat kepada Pangeran Susansi dan memohon agar Yang Mulia Pangeran bersedia menjadi pemimpin berikutnya. Karena setelah keluarga kekaisaran punah, mereka kini membutuhkan sosok seorang pemimpin. Namun ada salah seorang Perdana Menteri yang nampaknya tidak bisa langsung menyetujuinya begitu saja, dengan alasan identitas dari pemuda ini masih belum terverifikasi, sehingga tidak boleh sampai gegabah. Terjadilah perdebatan singkat di antara keduanya. Satu kubu ingin agar Susansi langsung memimpin, sementara kubu yang lain masih meragukan kelayakan dari pemuda ini. Di tengah situasi yang canggung tersebut, Hou Yuhao bersama Tang Wutong akhirnya telah kembali untuk melaporkan bahwa dua pasukan legend kekaisaran Riwei yang menjadi dalang dari penyerangan ini telah berhasil dimusnahkan. Hanya menyisakan seorang komandan tanpa pasukan yang memang sengaja ia lepaskan untuk menyampaikan pesan palsu kepada pihak Riwei. Tang Wutong menambahkan kalau mereka tidak percaya, jasad seluruh anggota pasukan dua legend pemandu roh ada di hutan luar kota. Mereka bisa mengirim orang jika ingin memastikannya secara langsung. Fakta tersebut sungguh mencengangkan bagi dua pejabat Dowling tersebut. Bagaimana bisa dua legend pasukan terkuat kekaisaran Riwei yang mempunyai ratusan ribu prajurit yang padahal tidak bisa pihaknya lawan, sanggup dimusnahkan habis hanya oleh kalian berdua? Dengan bangga, Susansi pun memperkenalkan dua temannya tersebut sebagai master roh terkuat di bawah Tetua Xuanxi, pemimpin tertinggi di Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek-nya. Murid Muen, Sang Douluo Dewa Naga Hou Yuhao, dan kekasihnya juga anggota Pavilion Dewa Laut Sang Douluo Kupu-Kupu Naga Tang Wutong. Ketika mendengar nama Hou Yuhao, Marsekali jadi teringat dengan sosok sang penyelamat yang telah sangat berjasa. Seorang diri telah menyelamatkan seluruh murid dari berbagai sekte dan akademi yang menjadi tawanan pihak kekaisaran Riwei. Yuhao pun membenarkan hal itu, sehingga para pejabat tersebut segera mempersilakannya untuk lewat. Yuhao penasaran mengapa orang-orang ini memanggil Susansi dengan sebutan pangeran, di mana kemudian Susansi menjelaskan bahwa selama ini diam-diam ia telah menyimpan rahasia dari semua orang mengenai identitas aslinya. Ia pun akhirnya mengungkapkan bahwa ibunya bernama Sweling Sun, seorang putri kekaisaran Dowling, dan Yang Mulia Kaisar Dowling saat ini merupakan paman kandungnya. Salah seorang pejabat cukup terkejut setelah tahu kalau Susansi adalah putra dari Yang Mulia Sweling Sun, yang ia ingat bahwa pernikahan sang putri saat itu memang menjadi salah satu rahasia keluarga kekaisaran. Sepengetahuannya, roh pelindung unik dari garis keturunan pemimpin sekte Xuanming bukanlah kura-kura Xuanming, melainkan binatang suci Xuanwu. Jadi atas rasa penasarannya itulah ia meminta kepada Susansi agar mau menunjukkannya. Dengan senang hati, Susansi memperlihatkan roh pelindung Xuanwu-nya serta konfigurasi ke-8 cincin rohnya yang luar biasa, di mana cincin roh ke-8-nya adalah cincin merah ratusan ribu tahun yang membuat orang-orang Dowling begitu terkagum-kagum. Namun dengan segala kerendahan hati, Susansi mengatakan kalau konfigurasi cincin rohnya masih belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan milik Hou Yuhao yang jauh lebih mengejutkan. 8 cincin roh yang sangat anomali. Cincin roh pertama sih cuma warna putih, yang tahu-tahu aja ya kan? Tapi yang jelas, cincin kedua dan seterusnya sangat mengerikan. Bahkan terdapat 2 cincin merah ratusan ribu tahun. Memang pantas disebut sebagai orang terkuat di bawah ketua Pavilion Dewa Laut. Marsekali mengaku awalnya cukup ragu, akan tetapi setelah menyaksikan sendiri susunan cincin rohnya, ia benar-benar telah kagum sepenuhnya. Bahkan salah seorang pejabat yang tadi sempat meragukan Pangeran Susansi juga telah sepenuhnya berubah pikiran. Ia kini sepenuhnya sudah mengakui Yang Mulia Pangeran Susansi. Saat ini Dowling sedang berada di ambang kehancuran. Jadi mohon Yang Mulia Pangeran bersedia menduduki tahta untuk sementara demi menenangkan hati rakyat dan memulihkan keadaan di Kekaisaran Dowling. Dengan ini Susansi telah resmi menjadi pemimpin sementara di Kekaisaran Dowling. Ia memerintahkan mereka untuk segera mengorganisir kekuatan tempur Kekaisaran Dowling, mengerahkan segenap tenaga untuk melawan Kekaisaran Riwei demi membela tanah air mereka. Hou Yuhao menyela untuk menyampaikan bahwa ia dan Tang Wutong akan segera kembali ke Akademi Shrek untuk mendiskusikan langkah berikutnya bersama para tetua Pavilion Dewa Laut. Sementara ia ingin senior Susansi dan teman-temannya yang lain tetap tinggal di ibu kota Dowling untuk menyelesaikan seluruh masalah yang ada di sini. Di sisi lain, tepatnya di camp militer Kekaisaran Riwei, tiba-tiba saja Jing Hongchen berpapasan dengan Zhong Liwu yang baru saja walk out dari ruang rapat militer. Di dalam, Ketua Su menjelaskan bahwa Zhong Liwu, sang penasihat negara tersebut, mengejar Ditien sampai ke hutan Stardo tanpa izin dan pulang dengan kegagalan. Bahkan kehilangan hampir 2/3 dari para anggota aula pengudusannya. Benar-benar tidak berguna.
Juicy pun juga ikut kesal, apalagi melihat sikap penasihat negara tersebut yang seenaknya keluar dari rapat militernya. Sementara itu, di benteng kota Shrek terlihat masih tetap bersiap untuk menghadapi pertempuran besar. Seandainya saja pasukan Kekaisaran Liyue benar-benar menyerang kota Shrek. Huo Yuhao bersama Tang Wutong akhirnya telah tiba. Cukup mengejutkan ketika di kota Shrek telah berkibar bendera Kekaisaran Dowling. Yah, Doulo Tian yang bersama pasukan utama Kekaisaran Dowling telah sampai di kota Shrek sebagai bala bantuan. Semuanya pun benar-benar terkejut ketika Huo Yuhao menyampaikan kabar buruk bahwa seluruh keluarga Kekaisaran Dowling telah musnah. Dan dari semuanya, jelas Doulo Tian yang paling terpukul. Ia merasa bahwa tragedi tersebut terjadi karena kegagalannya dalam menjalankan tugas untuk melindungi Kekaisaran Dowling. Namun, Huo Yuhao justru mengakui bahwa dirinya juga memiliki tanggung jawab atas kehancuran keluarga Kekaisaran Dowling. Meskipun Tang Wutong berusaha memberinya semangat dan meyakinkan bahwa Huo Yuhao telah melakukan semua yang ia bisa, rasa bersalah di dalam hatinya tetap tidak dapat dihilangkan. Karena itulah Huo Yuhao kemudian mengambil keputusan yang benar-benar mengejutkan semua orang. Ia tiba-tiba mengajukan pengunduran dirinya dari keanggotaan Paviliun Dewa Laut. Dan tentu saja keputusan tersebut langsung membuat para tetua kebingungan. Tetua Song Junsi bahkan langsung marah. Ia menegaskan bahwa Paviliun Dewa Laut bukanlah tempat yang bisa dimasuki dan ditinggalkan sesuka hati. Dengan menjadi anggota Paviliun Dewa Laut berarti membawa nama Akademi Shrek, dan setiap tindakan yang dilakukan anggotanya pun juga dapat mempengaruhi reputasi Akademi. Huo Yuhao kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh tetua senior Paviliun Dewa Laut yang selama ini telah membimbing dan mendidiknya di Akademi Shrek. Namun menurutnya, kehancuran dari keluarga Kekaisaran Dowling tetap merupakan tanggung jawab yang tidak bisa ia hindari. Karena itulah, setelah melepaskan statusnya sebagai anggota Paviliun Dewa Laut, semua tindakan yang akan ia lakukan selanjutnya akan sepenuhnya atas nama pribadinya. Jadi ia tidak akan punya tanggung jawab dengan pihak manapun lagi. Tetua Xuanzi pun langsung paham apa niat Yuhao yang sebenarnya. Ini bukan semata-mata persoalan Kekaisaran Dowling, melainkan karena Huo Yuhao sudah memiliki rencana untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih ekstrim. Yah, Yuhao selanjutnya ingin menggunakan siasat licik sekaligus siasat yang tidak terhormat untuk melawan pihak Kekaisaran Liyue. Ia sadar bahwa untuk menghadapi Kekaisaran Liyue, dirinya mungkin harus menghalalkan segala cara, bahkan jika harus menggunakan siasat yang dianggap licik dan tidak terhormat. Dan Yuhao tidak ingin semua itu mencoreng nama Paviliun Dewa Laut maupun Akademi Shrek yang terkenal akan kesuciannya. Tetua Xuanzi kemudian mengingatkan bahwa Akademi Shrek adalah akademi yang hanya menerima para monster, dan seorang monster tidak seharusnya terbelenggu oleh aturan-aturan duniawi ketika menghadapi musuh yang mengancam seluruh benua. Tetua Song Junsi pun juga menambahkan, kalaupun Kekaisaran Xingluo dan Dowling sama-sama dihancurkan, masih banyak generasi muda berbakatnya yang masih berada di Akademi Shrek, yang mana itulah yang disebut sebagai harapan. Selama ribuan tahun, Akademi Shrek juga tidak hanya berusaha mempertahankan kekuatannya sendiri, mereka bahkan telah membuka berbagai data mengenai roh-roh pelindung, penelitian, serta teknologi alat pemandu roh kepada para maestro elit dari ketiga kekaisaran di benua Doulo. Shrek mungkin bukan pihak yang paling ahli dalam berperang, namun kekuatan terbesar Akademi ini bukanlah perang, melainkan pewarisan. Selama ilmu pengetahuan, pengalaman, teknik metode kultivasi, serta generasi penerus masih terus diwariskan, maka Doulo Dalu akan selalu memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Dan selama mereka, para tetua yang telah berdiri di puncak benua Doulo masih ada, Akademi Shrek tidak akan pernah jatuh ke tangan musuh. Terakhir, Tetua Xuanzi mempersilahkan Huo Yuhao untuk segera pergi dan memberinya kepercayaan penuh apapun yang akan ia lakukan. Setelah menemui para tetua Paviliun Dewa Laut, Huo Yuhao mampir ke Sekte Tang untuk menceritakan semuanya kepada Bei Bei tentang tragedi yang menimpa ibu kota Kekaisaran Dowling, termasuk fakta bahwa Susansi ternyata adalah bagian dari keluarga Kekaisaran Dowling. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba seseorang datang untuk mengingatkan bahwa waktu 10 hari yang diberikan oleh Juicy besok telah berakhir. Jika tidak segera menyerahkan Huo Yuhao, maka pasukan Liyue-nya akan menyerang kota Shrek. Jadi ia bertanya, apa rencana Yuhao berikutnya? Yah, dia adalah Tang Ya dengan skin barunya. Tentu saja ia sekarang sudah sepenuhnya pulih setelah bersatu dengan Kaisar Biru Perak. Mengenai batas waktu 10 hari tersebut, Yuhao mengaku sudah mempunyai rencananya tersendiri.
Di sisi lain, di camp militer Kekaisaran Riwei diperlihatkan Zhong Liwu yang sedang berusaha memulihkan diri, dibantu oleh para anggota sekte kultus roh suci. Ia terluka parah setelah berusaha mengejar Di Tian. Salah seorang Mastroja datang menghampiri campnya dengan aura kegelapan yang sangat pekat. Ia bernama Wu Yun, menawarkan dirinya untuk membantu Zhong Liwu. Terungkap bahwa Wu Yun adalah salah satu orang yang dibawa oleh Zhong Liwu saat mengejar Di Tian, dan juga satu-satunya Mastroh jahat yang berhasil kembali dengan selamat dalam operasi perburuan tersebut. Sementara itu, di ruang rapat militer, seorang prajurit datang melapor kepada Jusi menyampaikan bahwa untuk saat ini Zhong Liwu sedang memulihkan diri sehingga tidak bisa hadir dalam rapat. Jing Haongchen datang menyela untuk melaporkan kalau baru saja ia melewati Dowling dan Komandan Xia Chen Xuan menitipkan pesan kepada dirinya untuk menyerahkan surat rahasia ini langsung kepada Jenderal Jusi. Jusi lalu menghampirinya meminta Jing Haongchen agar tidak perlu terlalu formal karena bagaimanapun juga dahulu ia adalah muridnya di Akademi Kekaisaran Riwei. Sekali murid maka akan menjadi murid selamanya. Jusi kemudian mempersilahkan semuanya untuk bergiliran membaca surat tersebut. Intinya, Tetua Xia Chen Xuan menyampaikan bahwa istana ibu kota Kekaisaran Dowling sudah hancur. Sebenarnya misi berjalan sukses, namun sialnya dalam perjalanan pulang secara tidak terduga ia disergap oleh Masroh jahat. Kedua pasukannya sangat menderita dan mengalami kerugian besar, termasuk Komandan Su Tianyuan gugur dalam tugas. Hanya dirinya lah satu-satunya yang berhasil bertahan hidup. Jadi setelah apa yang ia alami, ia memperingatkan Jenderal Jusi agar mulai waspada terhadap pergerakan sekte kultus roh suci. Jusi kemudian memerintahkan pemblokiran berita tentang serangan terhadap dua legend pemandu roh tersebut. Ia kemudian meminta pendapat dari Tetua Su mengenai hal ini. Tetua Su jelas sangat mendukung untuk memusnahkan sekte sesat tersebut. Apalagi Zhong Liwu sudah seenaknya banyak menyerap jiwa dari pasukan Riwei-nya, bahkan sampai menusuk dari belakang dua legend pemandu rohnya. Ia sangat yakin bahwa sekte kultus roh suci sebenarnya bukanlah sekutu mereka, melainkan malah menjadi musuh dalam selimut. Jadi tidak boleh sampai dibiarkan begitu saja. Wakil Komandan Luan Fang juga punya pendapat yang sama, apalagi mengingat Komandan Su Tianyuan adalah seorang pangeran. Siapapun yang sudah berani membunuhnya berarti dia telah meremehkan keluarga kekaisaran. Ini sama saja dengan kultus roh suci sedang menginjak-injak martabat mereka. Ye Yulin pun juga sependapat. Maka dari itu ia mendesak Jenderal Jusi agar segera mengambil keputusan. Di saat Jusi sedang mencoba mempertimbangkan, tidak terasa matahari telah terbit. Ya, hari sudah berganti dan seharusnya batas waktu 10 hari yang ia berikan telah berakhir. Diperlihatkan pasukan pertahanan di benteng kota Shrek sudah bersiap untuk menahan serangan. Ho Yuhao bersama Tang Wutong pun juga sudah siap untuk memulai rencananya. Ia kemudian langsung datang ke tengah-tengah camp militer pasukan Riwei dan mengatakan, "Sekarang aku sudah di sini. Bukankah kalian menuntut agar kota Shrek menyerahkanku?" Seketika seluruh pasukan pun menjadi panik. Bagaimana bisa ada yang menerobos masuk tetapi perisai pertahanan mereka sama sekali tidak bereaksi? Terlihat jelas bahwa perwujudan mata Ashura Ho Yuhao sudah berada di atas camp militer mereka. Merespon hal itu, Jusi memerintahkan agar Legend Api Phoenix segera bergerak mengawalnya. Seluruh garis pertahanan terpadu bersiaga. Para master pemandu roh tingkat 8 ke atas naik ke udara secara serentak dan aktifkan semua kesiapan tempur, bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk karena Huo Yuhao sang bencana Riwei telah muncul. 臣服或者死亡。现在我来了。Nah, mau ngapain ini? Apakah Youo sudah menyerah? Mengapa berani-beraninya dia yang cuma berdua sama Tang Wutong masuk ke dalam kandang macan? Ya, meskipun belum ada adegan battle, namun episode kali ini cukup menarik untuk kita bahas. Berarti sekarang apa? Manjang-manjangan durasi, Bang? Enggak ya. Pembahasan hal menarik Shaolin 2 di Unravel Tangsek episode 167. Kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Karakter tidak asing muncul menjadi pemberontak di Kekaisaran Dowling. Ada yang kenal? Yah, di awal episode 167 kita diperlihatkan betapa chaosnya ibu kota Kekaisaran Dowling pasca kaisar dan para petingginya dibunuh oleh pasukan Legend Riwei. Karena memang inilah rencana Jusi yang disebut sebagai operasi penggal kepala. Dengan membunuh pemimpinnya terlebih dahulu, maka yang di bawah-bawahnya ini pasti akan kacau dan hancur dengan sendirinya.
Dan terbukti, di tengah kekacauan tersebut, ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi dengan melakukan berbagai kejahatan. Untungnya, berkat kehadiran Susansi, ketertiban kota pun kembali bisa ditegakkan. Dan ini di luar prediksi Juicy ya, karena informasi mengenai identitas Susansi sebagai Pangeran Dowling memang sangat dirahasiakan. Nah, kembali ke para pemberontak. Dilihat dari penampilannya, mereka bukanlah penjahat biasa, melainkan anggota dari Sekte Sanca Gunung. Dapat diidentifikasi dengan jelas melalui tato ular sanca di dada mereka. Sekte Sanca Ungu itu yang mana, Bang? Yuk kita flashback ke Donghua episode 127 ketika Yu Hao bersama Nan Qiuqiu datang ke kota Naga, salah satu kota di Kekaisaran Tianhun yang sudah dikuasai oleh pasukan Kekaisaran Riwei. Beberapa sekte setempat yang seharusnya turut membantu melawan penjajah memilih berkhianat dan malah ikut menindas bangsanya sendiri. Salah satunya adalah Sekte Sanca Gunung. Namun berkat bantuan Yu Hao, Nan Xiuxiu berhasil mengalahkan komplotan sekte tersebut. Bahkan yang Yu Hao kalahkan sendiri jumlahnya jauh lebih banyak. Mungkin ya beberapa yang berhasil selamat kabur keluar wilayah Tianhun dan sebagian masuk ke wilayah Dowling. Karena dua wilayah tersebut kan memang saling berdekatan. Tapi karena nggak ada penjelasan apapun, bisa dibilang itu sebatas teori aja sih. Atau kalau enggak, aku curiga lagi dan lagi pihak studio cuman asal comot karakter. Dikira kita para penonton yang nggak teliti kali ya. Karena tidak cuma berasal dari sekte yang sama, bahkan wajahnya pun juga sama persis. Padahal jelas-jelas di episode 127, Nan Xiuxiu telah membunuh orang-orang ini. Tapi kok muncul lagi di sini? Sebenarnya ini udah biasa nggak sih? Untuk menghemat budget mungkin. Karena daripada keluar biaya lagi untuk ngebikin karakter NPC lagi, mending langsung comot aja dari yang udah ada. Palingan penonton juga nggak ada yang nyadar. Tapi tunggu dulu. Susansi, kok kultivasinya turun? Bisa dibilang dari seluruh member 7 Monster Strike, Susansi adalah salah satu pemilik susunan cincin roh yang paling mengerikan. Nanti di levelnya yang sudah nembus titel Dolo, dia bakal mempunyai 2 cincin kuning, 2 cincin ungu, 2 cincin hitam, dan 3 cincin merah. Susunannya ini sama persis dengan susunan cincin roh milik ketua sekte tubuh ya, Dubushi. Kenapa Susansi sampai punya 3 merah? Padahal kan binatang roh ratusan ribu tahun yang ia serap kan cuma 1, yaitu binatang roh jenis kura-kura emas pada Donghua episode 119. Ya, ini berkaitan dengan metode bentuk roh serta tingkat kultivasi seekor binatang roh yang bisa berpeluang bisa memberikan lebih dari 1 cincin roh kepada tuannya. Pada Donghua episode 113, Ho Yu Hao pernah menyebut bahwa dengan menggunakan metode bentuk roh, bahkan binatang roh ribuan atau puluhan ribu tahun aja berpeluang untuk bisa memberikan 2 cincin roh. Jadi tidak heran jika Susansi bisa mendapatkan 3 cincin merah sekaligus dari 1 binatang roh. Sebagai perbandingan, Snow Empress atau Kaisar Salju, binatang roh berusia 700.000 tahun aja, sanggup memberikan 4 cincin roh kepada Ho Yu Hao. Paham ya? Jadi selain metode bentuk roh bisa digunakan untuk menambah cincin tanpa menyakiti binatang roh, ternyata juga mempunyai keunggulan bisa mengeluarkan seluruh potensi dari binatang roh tersebut. Lalu kita kembali ke hook yang di awal tadi. Kok Bang Felix bilang kultivasinya Susansi mengalami penurunan sih? Tenang guys, memang dalam novel dan seharusnya pada Donghua juga tidak pernah ada ceritanya itu kalau kultivasinya Susansi bakal mengalami penurunan. Tapi anomalinya, aku yakin tapi ini cuma kesalahan dari pihak studionya aja sih ya. Di episode 167 ini, ketika Susansi flexing susunan cincin roh, pada cincin roh ketujuh yang seharusnya berwarna merah, di situ diperlihatkan malah berwarna hitam. Harusnya kan di level 80-an ini, Susansi sudah punya 2 cincin merah. Tapi di episode kali ini, cincin ke-8-nya doang yang warnanya merah. Sementara cincin roh ketujuh malah turun jadi warna hitam. Tapi semoga aja ya untuk kedepannya bug ini bisa segera di-fix oleh Sparkly Key selaku studio yang ngegarap Donghua Shaolan. Amin. Zongliwu sebenarnya matinya kapan sih bang? Sebenarnya dosa guys ya nanyain orang kapan meninggal. Cuman ya gimana ya, emang ngeselin ini karakter. Zongliwu diceritakan berhasil pulang dengan selamat setelah mengejar Di Tian. Namun tentu saja ia mengalami luka yang sangat parah. Sayang sekali ya tidak ada adegan battle maupun sekedar flashback singkat yang memperlihatkan rekan-rekannya dibantai oleh Di Tian. Padahal aku tahu itu kan yang kalian harapkan. Tapi maaf bagi kalian yang ngarepin si Zongliwu mati dalam pertarungan Yu Hao versus Apollo ini, itu tidak akan terjadi guys.
Zhong Liwu akan menjadi penantang kelima, di mana yang pertama adalah Wu Yun, yang kedua adalah Feng Ling, istrinya Zhong Liwu, yang ketiga adalah Ma Xiaotao, dan yang keempat adalah Zhang Peng. Secara kultivasi, Zhong Liwu adalah seorang super dolo level 98. Jelas bukanlah lawan yang lemah bagi Yu Hao. Apalagi setelah melewati 4 pertarungan secara berturut-turut, pasnya telah sangat menguras tenaga Yu Hao. Yu Hao kan juga udah bilang kalau saat ini ia berada di level 93 yang setidaknya setara dengan super dolo level 96. Jadi seharusnya Zhong Liwu akan menjadi lawan yang cukup merepotkan. Tapi perlu diingat juga ya kalau Zhong Liwu sudah tidak berada dalam mode prime-nya. Kekuatannya sudah sangat terkuras setelah operasi pengejaran Di Tian. Ia pun juga terlihat menderita luka yang sangat fatal, sehingga ini akan menjadi kesempatan bagi Yu Hao untuk memperoleh keunggulan. Dan gimana hasil pertarungannya? Sebenarnya aku nggak pengen spoiler kejauhan sih, tapi ya baiklah. Karena di novelnya pun juga udah ada. Izin spoiler ya, bagi kalian yang penikmat donghuanya aja, boleh banget di skip video kali ini. Di pertarungan kelima tersebut Zhong Liwu kalah, dia tidak mati, cuma kultivasinya turun 2 level. Karena roh pelindung boneka iblis dewa kematiannya mengalami kerusakan parah. Bahkan boneka terkuatnya yaitu Raja Naga Tulang yang sering diperlihatkan itu juga telah dihancurkan oleh Ho Yu Hao. Pada akhirnya ia berhasil kabur dengan luka yang sangat parah tentunya. Sebenarnya ada adegan dramatisnya juga sih ya ketika si Zhong Liwu tidak terima atas kekalahannya tersebut dan diam-diam ia malah menyerang Yu Hao dari belakang. Namun tusukannya tersebut malah mengenai Tang Wutong karena gadis itu maju mengorbankan dirinya untuk melindungi Ho Yu Hao. Tapi itu nanti ya, mungkin 2 atau 3 episode lagi mungkin. Lah terus si Zhong Liwu ini matinya kapan bang? Masih lumayan lama sih ya, bisa jadi 5-10 episode lagi ketika nanti Ho Yu Hao berhasil menemukan markas rahasia sekte kultus roh suci dan membantai-bantai semua master roh jahat termasuk si Zhong Liwu ini. Siapa itu Wu Yun? Korban pertama dari ganasnya Ho Yu Hao. Selain Zhong Liwu, ada satu master roh jahat yang juga berhasil selamat setelah operasi pengejaran Di Tian. Dia bernama Wu Yun. Ya, dia adalah salah satu master jiwa jahat yang mengejar sang dewa binatang bersama Zhong Liwu. Mirip dengan Di Tian, dia juga memiliki kekuatan beratribut kegelapan. Di Donghua sih emang minim penjelasan, tapi berdasarkan novel saat mereka mengejar Di Tian, dia mampu mengembangkan pemahaman yang jauh lebih mendalam tentang kekuatan atribut kegelapan dengan merasakan aura Di Tian serta mengamati bagaimana Di Tian mengendalikan kekuatan beratribut kegelapannya tersebut. Setelah kembali dari perburuan, ia berhasil terhindar dari cedera fatal dan justru mengalami peningkatan kultivasi secara signifikan dan telah menjadi Transcendent Doulo atau Master Roh level 95+. Dia berhasil melewati hambatan yang telah membatasi perkembangan kultivasinya selama bertahun-tahun. Roh pelindungnya pun juga bisa dibilang lumayan spesial ya, yaitu Gagak Kegelapan yang dikategorikan sebagai salah satu roh pelindung yang cukup langka. Meskipun dia bukan salah satu dari ke-8 tetua dalam sekte kultus roh suci, dia adalah salah satu master roh jahat terkuat di aula pemujaan sekte kultus roh suci. Nah, mungkin bagi kalian yang amnesia, seperti apakah struktur kekuatan di sekte kultus roh suci? Aku coba jelasin secara singkat aja ya. Di posisi teratas yang menduduki kursi pemimpin tertinggi di sekte kultus roh suci adalah sang Doulo Dewi Kematian Ye Sisui. Kemudian di bawahnya lagi ada ketua sekte yaitu Zhong Liwu sama si Feng Ling. Kemudian di bawahnya lagi ada 2 gadis suci yaitu Ma Xiaotao dan juga Tang Ya. Tapi karena Tang Ya udah dibebaskan sama Yu Hao, jadi praktis cuma tinggal Ma Xiaotao. Kemudian untuk di bawahnya 2 gadis suci terdapat 8 tetua sekte yang semuanya sudah mencapai Feng Ho Dolo level 90 ke atas. Tapi dijelaskan bahwa di luar struktur tersebut, sekte kultus roh suci masih mempunyai kekuatan tempur utama yang disebut sebagai aula pemujaan. Berisi 12 master roh jahat dan sejauh ini hanya beberapa aja yang identitasnya sudah diketahui. Di antaranya ada Long Xiaoyou yang menempati peringkat teratas dan Zhang Peng, sang Doulo macan kalajengking yang menempati posisi ke-7. Nah, aku tidak tahu ya Wu Yun ini ada di peringkat berapa, tapi yang jelas dia juga adalah salah satu dari ke-12 anggota aula pemujaan. Nah, nanti tinggal kita lihat aja ini bagaimana Ho Yu Hao akan membantainya pada pertarungan 1 versus 10. Ho Yu Hao, sang penyebar hoaks.
Surat yang ditulis oleh Komandan Xia Chen Xuan sudah sampai kepada Juicy. Isi suratnya mengenai adanya dugaan pengkhianatan yang dilakukan oleh sekutu mereka sendiri, yaitu Sekte Kultus Roh Suci, dengan membantai 2 pasukan legend Kekaisaran Riwei. Semuanya pun punya pendapat yang sama, baik itu Ye Yulin, Tetua Su, maupun Komandan Legend Phoenix Api Luan Feng. Mereka mendesak Jenderal Juicy agar segera bertindak, memberikan perintah untuk memusnahkan sekte sesat tersebut sebelum semuanya terlambat. Namun seperti yang kita tahu ya, bahwa Juicy ini adalah orang yang sangat teliti dan penuh dengan pertimbangan. Jelas ia tidak ingin membuat keputusan yang gegabah sebelum benar-benar yakin dengan analisisnya sendiri. Ia berusaha berpikir dengan jernih, tidak seperti Komandan Luan Feng yang begitu terbawa emosi. Tapi sebenarnya nggak salah juga sih ya, karena sejak awal banyak petinggi di Kekaisaran Riwei yang memang menentang keputusan Kaisar Su Tianran untuk bekerja sama dengan para Master Roh jahat. Makanya saat mencium ada bau-bau pengkhianatan, 100% mereka yakin bahwa sekte tersebut haruslah segera disingkirkan. Nah, sekarang mari kita coba berpikir dari sudut pandang Juicy. Surat tersebut menyampaikan bahwa dalam perjalanan pulang, Komandan Xia Chen Xuan dan pasukannya mengaku telah diserang oleh para Master Roh jahat. Kedua legend sangat menderita dan mengalami kerugian yang sangat besar. Seluruh pasukannya telah dibantai, termasuk rekannya yaitu Komandan Su Tianyuan. Hanya Komandan Xia Chen Xuan lah yang berhasil selamat. Nah, kalian sadar nggak di mana letak kejanggalannya? Sehingga Juicy masih ragu dalam mengambil keputusan untuk memusnahkan sekte Kultus Roh Suci. Ya, kalau memang benar Kultus Roh Suci berkhianat dengan menghancurkan 2 dari 5 tangan pelindung negara, yaitu Legend Tirani Mata Jahat dan Legend Naga Kekaisaran, bukankah janggal kalau masih disisakan 1 orang? Padahal seharusnya mudah saja kalau mau membantai semuanya tanpa terkecuali. Mengapa Komandan Xia Chen Xuan sengaja dibiarkan hidup hingga bisa mengirim surat peringatan kepada Jenderal Juicy? Nah, aku yakin itulah yang masih coba dipikirkan oleh Juicy, karena ada kemungkinan kalau ini adalah taktik musuh untuk memecah belah sekutunya. Untung aja dalam surat tersebut, Komandan Xia Chen Xuan tidak menulis kalau Master Roh jahat yang menyergap mereka mempunyai serangan es tingkat tinggi. Kalau ditulis demikian, wah, pasti Juicy langsung tahu itu kalau pelaku sebenarnya adalah sang mantannya yang terindah. Ya, mau dibilang apapun, Juicy ini memang sangat jenius guys. Dia bukanlah tipikal orang yang mudah dihasut. Taktik dan strateginya adalah yang terbaik di Kekaisaran Riwei, bahkan di seluruh benua. Tidak heran kalau julukannya adalah Sang Dewi Perang. Sayang aja bakat kultivasinya tidaklah hebat, levelnya stuck di angka 60-an. Bayangkan kalau dia dengan otak sejenius Juicy ditambah bakat kultivasi yang luar biasa, maka ia berpotensi untuk menjadi Bibidong Jilid 2. Apakah Tangya lebih cocok jadi anak Tangsan daripada Tanggutong? Alhamdulillah ya, Tangya udah sembuh dan dapat skin baru pula. Setelah absen dari banyak episode dan sering ditanyakan, Bang, Tangya kapan dimunculin lagi? Nah, di episode 167 inilah jawabannya. Racun jahat di tubuhnya telah hilang total. Bahkan setelah menyatu dengan sang Kaisar Biru Perak, garis darah Kaisar Biru Peraknya sendiri pun juga telah mengalami kebangkitan. Sehingga seharusnya roh pelindungnya kini telah mengalami peningkatan kekuatan yang luar biasa. Dan seharusnya lagi, ia juga bisa menggunakan teknik domain Kaisar Biru Perak sama seperti Tangsan. Dan kalau bicara soal kekuatan, Tangya ini jelas sudah berkembang sangat pesat ya. Bahkan susunan cincin rohnya menjadi salah satu yang paling mengerikan di antara teman-temannya yang lain. 7 hitam dan 2 merah. Awalnya sih dulu nggak semengerikan itu ya. Susunannya normal seperti Master Roh kebanyakan. Cuman setelah roh pelindung rumput biru peraknya mengalami mutasi menjadi rumput biru perak kegelapan, ia jadi punya kemampuan untuk melahap kekuatan makhluk hidup lain. Serta mungkin juga berkat metode sesat dari Sekte Kultus Roh Suci, sehingga kualitas cincin rohnya yang biasa aja bisa meningkat begitu drastis. Bicara soal level kultivasi, harusnya dia juga udah mencapai Feng Hodolo di level 90+, tapi tepatnya berapa masih belum diketahui. Nah, untuk skin barunya ini jujur jauh lebih keren ya dari skin sebelumnya, baik dari mode biasa waktu masih di Akademi Shrek maupun skin yang versi gadis suci dari Sekte Kultus Roh Suci. Warna dasarnya masih biru namun dengan lebih banyak aksen berwarna merah. Kombinasi dari warna ini sebenarnya sangat mirip dengan outfit Tangsan mode Dewa Laut. Mungkin versi lebih sederhananya. Dan kalau mau dimirip-miripin lagi, sebenarnya outfit ini tuh seperti outfit upgrade dari outfit Tangsan di mode Sekte Tang dari kehidupan masa lalunya. Ya, ada sedikit nuansa nostalgianya lah ya.
Meskipun bukan keturunan Tangshan, tapi boleh lah ya kalau mau dimirip-miripkan. Bahkan ada yang pernah komen kalau Tangya ini jauh lebih cocok jadi anak Tangshan ketimbang Tang Wutong. Tapi minusnya, outfit Tangya yang baru ini memang akan sangat cocok digunakan untuk bertarung karena bergaya armor tempur. Dan mungkin agak kurang cocok kalau digunakan sebagai outfit casual, tidak seperti teman-temannya yang lain. Namun yang disayangkan, meskipun sudah upgrade dari segi kultivasi menjadi kaisar biru perak atau skinnya yang udah keren banget, untuk kedepannya berdasarkan novel, Tangya sih udah nggak punya panggung lagi ya, apalagi scene pertarungan yang epic. Berharap aja semoga Sparkly Key studionya Solen bakal improve dan akan memberikan panggung untuk si Tangya ini guys. Jenius atau nekat, kenapa Yu Hao menyerahkan diri? Yu Hao datang ke tengah-tengah camp militer pasukan Riwei, terkepung oleh berbagai senjata canggih sekaligus para mastro jahat sekte kultus roh suci. Meskipun sudah mencapai Feng Hou Dolo, tapi levelnya kan baru 93, yang katanya sih setara dengan level 96. Cuman tetap aja sih ya, hitungannya itu nekat. Tetua Xuanxi aja yang udah mencapai limit Dolo level 99 tidak ingin mengambil resiko tersebut. Ya, mari kita bongkar apa dan siapa saja backingan dari Huo Yu Hao. Pertama adalah peluru berkaliber tetap tingkat 9. Yu Hao mencurinya dari komandan Su Tianyuan sesaat sebelum kematiannya. Mungkin ketika ia masuk ke wilayah musuh, diam-diam ia telah menanamkan peluru tersebut dan siap meledakkannya jika sampai terjadi situasi yang tidak terkendali. Kemudian, Yu Hao sekarang kan juga sudah mampu membuka tutup gerbang Demi-Plane secara instan untuk bisa melarikan diri. Bahkan cuma sepersekian detik ya, lebih cepat dari tembakan meriam pemandu roh. Kemudian ada juga backingan dari seluruh kebun binatangnya. Meskipun sebelumnya mereka perlu beristirahat karena sudah kelelahan setelah membantu Yu Hao membentuk inti jiwa kedua, tapi setelah beristirahat selama beberapa hari, mungkin bisa lah ya keluar untuk membantu Yu Hao di saat situasi benar-benar genting. Kalian tahu apa lagi? Yah, backingan dari sang dewa emosi Rong Niambing. Oh ya, masa calon pewarisnya nggak dapat perlindungan? Sebagai calon pewaris, Huo Yu Hao pasti selalu berada dalam pengawasan Rong Niambing. Dua senjata dewa yaitu belati embun pagi dan pisau pengukir hantu juga sudah ada di tangannya. Jadi harusnya Huo Yu Hao juga berada dalam perlindungan Rong Niambing. Sama seperti Tangshan yang pernah ditolong oleh sang dewa laut ketika ia hendak didesak sama Bibi Dong. Tapi mungkin ada sedikit perasaan gedeknya juga ya. Masa senjata dewa pemberiannya malah dijadikan sebagai barang taruhan. Nah, apalagi kalau mertuanya juga masuk hitungan, tambah lagi tuh backingannya. Jadi langkah yang diambil oleh Huo Yu Hao tersebut bukan sebuah kenekatan, melainkan taktik jenius yang memang sudah sangat terukur. Setidaknya begitu sih ya, setidaknya sebelum Tang Wutong kena tusuk. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi? Mungkin akan terjawab lebih jelas di episode minggu depan. Yang penasaran, apakah sekarang sudah saatnya kita bahas preview untuk episode lanjutannya? Omong-omong ada 2 preview ya, tapi seperti biasa, supaya singkat dan nyambung, langsung aja kita gabungin keduanya. Preview Solen 2 The Unraveled Tangsek episode 168. Ya, batas waktu 10 hari yang diberikan oleh Jushi kepada Akademi Shrek sudah berakhir. Serahkan Huo Yu Hao atau pasukannya akan ia perintahkan untuk menyerang kota Shrek. Dan Yu Hao mengambil pilihan yang pertama. Ia memilih untuk menyerahkan diri ke camp militer Kekaisaran Riwei. Namun tentunya bukan tanpa rencana. Tentu saja pemandangan ini sangat mengejutkan bagi semua orang. Bahkan Ye Yulin menganggap kalau bocah ini sudah gila. Jushi kemudian keluar dengan skin barunya. Ia mengenakan armor pemandu roh tingkat 9 untuk berjaga-jaga, memberikan Yu Hao pilihan untuk segera menyerah atau mati. Huo Yu Hao kemudian menawarkan sebuah kesepakatan. Ia akan maju seorang diri untuk melawan 10 petarung terkuat dari pihak Jushi secara bergantian. Jika ia kalah atau terbunuh, maka ia akan menyerahkan senjata dewa belati embun pagi dan monster mayat hidup Xiaobai. Tentunya senjata dewa sangat menggiurkan ya. Lalu untuk apa mayat hidup Xiaobai, Bang? Kalian ingat gak sih kalau Zhongliwu itu sangat menginginkan jasad Di Tian untuk dijadikan boneka? Nah, itulah yang ingin dia lakukan ke mayat hidupnya si Xiaobai. Lalu apa tuntutan Yu Hao jika ia berhasil memenangkan pertarungan? Simpel aja sih. Ia ingin pihak Jushi segera meninggalkan wilayah kota Shrek dan tidak akan mengusik lagi dalam periode waktu tertentu. Kedua belah pihak pun menyepakatinya.
Bisa jadi scene yang memperlihatkan Zhong Liwu menandatangani perjanjian militer adalah untuk kesepakatan ini. Langsung aja ya, untuk lawan pertama sudah diperlihatkan. Dia adalah Wu Yun, Mastro Jahat level 95 yang mempunyai roh pelindung burung gagak kegelapan, di mana pada salah satu scene diperlihatkan Ho Yu Hao yang diserang oleh ratusan ribu gagak hitam. Tapi ya sudah jelas ya, tentu saja MC kita bisa memenangkan pertarungan tersebut dengan mudah. Dan langsung aja untuk lawan kedua di preview juga sudah diperlihatkan, yaitu Feng Ling. Wanita ini adalah istrinya Zhong Liwu. Roh pelindungnya adalah Phoenix Jahat, seorang super dolo level 97. Pertarungan ini sepertinya akan lebih sengit dari pertempuran pertama, di mana terdengar suara tetua Song Yunxi yang memperingatkan Yu Hao untuk lebih berhati-hati karena merasa lawannya kali ini sangatlah tangguh. Feng Ling sangat pede bisa mengalahkan bocah di hadapannya. Bahkan sepertinya ia sudah membuat kesepakatan tambahan, mati atau bergabunglah dengan sekte kultus roh sucinya. Namun faktanya Yu Hao berhasil menekan Feng Ling meskipun secara level ia masih berada di level 93, yang bahkan belum punya cincin roh ke-9 harus melawan musuh yang berada di level 97 dengan konfigurasi cincin roh yang sangat mengerikan. 3 ungu, 5 hitam, dan 1 merah. Feng Ling yang terdesak terpaksa mengeluarkan kartu andalannya yang belum pernah ditunjukkan ke siapapun. Setidaknya itulah yang dikatakan oleh Zhong Liwu ya, yang sepertinya ada hubungannya dengan teknik roh ke-7 perwujudan avatar roh pelindung yang sudah diperkuat berkali-kali lipat dengan serangan beratribut mental yang sangat kuat, yang mana serangan tersebut akan beradu dengan teknik serangan mental mata takdir Wo Yu Hao. Bagaimanakah hasil pertarungannya? Sabar ya guys ya, karena sepertinya episode minggu depan memang cuma sampai di situ. Mungkin minggu depan di episode 168 itu akan berfokus pada 2 pertarungan. Pertama Wo Yu Hao, di mana pertarungan pertama akan melawan Wu Yun dan pertarungan kedua akan melawan Feng Ling. Dua-duanya akan dimenangkan oleh Wo Yu Hao, dan untuk pertarungan ketiga adalah sesuatu yang akan membakar otak kalian. Yah, sang gadis suci Phoenix Mas Yo Tao. Tapi kemungkinan ini masih untuk episode minggu depannya lagi ya, yaitu di episode 169. Bisa jadi di episode 168 akan end ketika Feng Ling kalah dan muncul petarung ketiga, yaitu ya Mas Yo Tao. Dan ini akan menjadi kesempatan besar bagi Yu Hao untuk bisa menyelamatkan seniornya tersebut. Udah mungkin segitu aja sih. Untuk lebih jelasnya kita tunggu aja ya sampai episodenya benar-benar rilis. Akhir kata, terima kasih bagi kalian yang udah nonton sampai akhir dan sudah join member tentunya. Dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah!